Puji Tuhan. Selamat Hari Paskah saya sampaikan kepada seluruh jemaat GPDI Mahanaim Tegal. Kiranya kebangkitan Yesus membawa kita pada peningkatan kehidupan kekristenan kita. Bahkan menjadikan kita serupa dengan Dia. Itu sebabnya tema yang saya angkat pada perayaan kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebangkitan yang menggoncangkan. Ayatnya saya petik dari Matius 26 ayat 32. Saudara bisa lihat baik itu di Alkitab saudara, ataupun kalau saudara tidak membawa Alkitab, bisa melihat di tayangan yang saya sudah siapkan, sudah sediakan. Matius 26 ayat 32. Demikian firman Tuhan berkata. Saya membacanya mulai dari ayat 31 sampai 32. Perhatikan ayat 31. Dikatakan, maka berkatalah Yesus kepada mereka. Mereka di sini tidak lain adalah murid-murid yang Yesus bawa untuk berdoa di Taman Getsemani. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, karena Yesus. Sebab ada tertulis. Jadi Yesus mengungkapkan ini bukan saja karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu, tetapi ini sudah dinubuatkan di dalam firman Allah. Aku akan membunuh gembala. Yesus selaku gembala akan dibunuh. Dan kawanan domba itu, baik itu murid-murid termasuk jiwa-jiwa yang sudah mulai datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus, akan tercerai-berai. Inilah goncangan yang terjadi ketika Yesus mati dan dibangkitkan. Ayat 32, akan tetapi sesudah aku bangkit. Setelah Yesus dibangkitkan, di saat-saat murid-murid alami goncangan yang begitu hebat, Yesus berkata, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dan apakah yang Yesus akan lakukan di Galilea? Manakala murid-murid alami goncangan. Ikuti penyampaian firman Allah ini. Saya berharap saudara fokus penuh. Sehingga saudara benar-benar mengerti firman Allah dan saudara jadi jemaat yang benar-benar mengalami kuasa kebangkitan itu, di mana saudara mampu mengatasi goncangan yang kita alami sepanjang kita hidup di muka bumi ini, sampai Dia datang kembali dan kita alami kebenangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca Matius 26 ayat 31, secara terus terang Yesus menjelaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus akan mengalami goncangan. Baik mereka yang saat itu hidup bersama-sama dengan Yesus, demikian pula kita yang hidup di akhir zaman.
akan ada goncangan demi goncangan yang hebat yang kita akan alami. Itu sebabnya betapa pentingnya kita menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh yang mampu mengatasi goncangan. Bahkan goncangan itu membawa kita semakin tinggi, semakin luhur, semakin mulia dalam pengiringan kita kepada Yesus seperti yang Yesus inginkan. Tetapi kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-32 seperti yang saya sudah bacakan kepada saudara, Yesus teguhkan hati murid-muridnya agar mereka tidak takut, mereka tidak menjadi gelisah atau mereka menjadi gentar menghadapi goncangan itu. Dan kalau kita melihat saudara tanda-tanda goncangan yang semakin hebat menggenapi nubuatan akhir zaman, percayalah saudara, kita bukan orang-orang yang dikalahkan, tetapi orang-orang yang berkemenangan di dalam Yesus. Sebab itu biarlah kuasa kebangkitan itu nyata dan terbukti di dalam hidup kita. Karena Yesus akan bangkit dari kematian dan Yesus akan mendahului mereka ke Galilea. Nah, apakah yang dimaksud dengan apa yang Yesus katakan bahwa dia akan mendahului murid-muridnya ke Galilea? Saya sedikit memberi catatan kepada saudara. Sebelum kita bahas apa yang Yesus maksud dengan goncangan yang akan dialami oleh murid-murid Yesus, untuk itu mari kita perhatikan terlebih dahulu peristiwa yang dicatat di dalam, lihat saudara, Markus pasal 14 ayat 43 sampai 52. Apakah Markus 14 ayat 43 sampai 52 ini? Saya tidak membaca seluruh ayat ini, tetapi saya jelaskan sedikit kepada saudara bahwa saat Yesus bicara dengan murid-muridnya di Taman Getsemani, saudara, menceritakan apa yang akan terjadi dengan diri Yesus. Tiba-tiba Yudas datang dengan serombongan orang yang lengkap dengan senjata di tangan mereka, di mana mereka datang malam itu untuk menangkap Yesus. Lalu untuk menandai, sebab mereka ada di taman yang tidak ada penerang seperti sekarang, khususnya taman-taman saudara, ada lampu penerangan sehingga taman menjadi sesuatu yang menyenangkan walaupun di malam hari, tapi malam itu gelap. Untuk menandai siapa orang yang harus mereka tangkap, saudara, Yudas sudah berembuk dengan orang-orang yang bersepakat dengan dia. Orang yang aku cium nanti, itulah yang harus kamu tangkap. Jadi ciuman Yudas di sini bukan tanda bahwa dia mengasihi Yesus, hormat kepada dia, tetapi sebaliknya sebagai tanda untuk menangkap orang yang Yudas cium itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Maka terjadilah keributan sehingga ada salah seorang murid Yesus yang karena perilaku orang-orang yang dibawa Yudas berusaha menangkap Yesus begitu rupa. Murid Yesus yang pada akhirnya tentu kita tahu kalau kita baca Alkitab yang adalah Simon Petrus, dia tidak dapat menahan emosinya. Dia melihat seseorang saudara yang berperilaku atau bertindak saudara begitu kasar di mata Petrus. Akhirnya ternyata dia bawa pedang. Akhirnya dia cabut pedangnya. Dan dia berniat mau tebas lehernya saudara. Tetapi mungkin karena orang itu berkelit, sehingga yang terkena adalah telinganya. Sehingga telinganya putus dan jatuh. Singkat cerita, bagaimana kalau sampai saat itu telinga Malkus, hamba imam besar itu, tetap saudara ada di tanah di Taman Getsemani itu dan tidak dapat dipulihkan. Pasti Petrus saudara akan jadi sasaran tembak. Tetapi Yesus dia ambil telinga itu. Dia kembalikan ke tempatnya. Ke telinga. Di mana Malkus saat itu kehilangan telinganya. Kalau tidak saudara saya nggak bisa bayangkan jadi apa malam itu. Tapi Yesus dalam kondisi kritis. Di tengah goncangan itu Yesus memberi ketenangan. Yang luka pulih. Sehingga dia tidak merasa apa-apa. Dan orang-orang yang melihatnya karena sembuh. Sehingga mereka tidak terus melanjutkan emosinya. Dan dalam Injil Markus 14 ayat 50 dikatakan, perhatikan, lalu semua murid meninggalkan dia. Yang dimaksud dia di sini adalah Yesus. Dan melarikan diri. Baru goncangan gitu saudara. Murid-murid tidak bertahan. Mereka terus tinggalkan Yesus seorang diri. Mereka berusaha menyelamatkan dirinya. Supaya mereka tidak mengalami sesuatu yang fatal. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lihat catatan ini. Ketika goncangan datang menerpa. Semua murid itu dikatakan di ayat tadi meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Hal ini memberi pertanda kepada kita bahwa tidak ada orang yang kebal goncangan. Kita tidak bisa merasa diri kita hebat, merasa diri kita memiliki sesuatu sehingga kita merasa bahwa kita tidak akan tergoncangkan oleh apapun. Tetapi ini merupakan bukti kepada kita bahwa tidak ada orang yang kebal goncangan. Semuanya tergoncang dan semua meninggalkan Yesus. Saya nggak bisa bayangkan kalau goncangan yang sama terjadi kepada murid-murid 2000 tahun yang lalu dan terjadi kepada jemaat di akhir zaman ini. Apakah kita juga akan termasuk menjadi orang-orang yang tergoncang dan meninggalkan Yesus? Tentu khotbah kebangkitan ini kiranya menjadi peringatan buat kita sekalian.
Perhatikan saudara, apa yang murid-murid akan alami apabila saat itu merupakan saat yang menentukan bagi murid-murid. Artinya, lihat yang pertama, siapa yang bertahan terhadap goncangan, tentu mereka akan selamat. Karena mereka bertahan di dalam Yesus, tidak lari terbirit-birit dalam kondisi ketakutan, bahkan meninggalkan Yesus. Tetapi sebaliknya, siapa yang tinggalkan Yesus, dia meninggalkan keselamatan, artinya dia akan alami kebinasaan. Dengan demikian semua murid binasa, karena dikatakan semua muridnya meninggalkan Yesus karena mereka merasa takut dan mereka meninggalkan Yesus. Ngeri kalau keadaan ini terjadi. Dan juga terjadi pada generasi pengikut Yesus di akhir zaman. Yaitu generasi di mana saudara dan saya hidup. Sekarang kita melihat saudara, tentang orang-orang yang alami goncangan. Sekarang kita lihat secara spesifik. Ya. Tadi dikatakan secara umum. Semua murid-muridnya. Tetapi secara khusus, tokoh yang kita angkat adalah tokoh yang pura-pura mencium Yesus itu. Dialah Yudas Iskariot. Dari 12 murid Yesus, orang pertama yang alami goncangan adalah Yudas. Pertanyaannya, kenapa? Yudas Iskariot, murid Yesus yang aktif dalam bersosialisasi. Itu sebabnya dia bisa merangkul sekian banyak orang yang punya kedekatan dengan imam-imam. Itu tidak gampang, saudara. Tetapi Yudas Iskariot tidak memiliki daya tahan dalam menghadapi goncangan yang terjadi atas dirinya secara pribadi. Entah apa yang dialami saudara, apakah dia butuh uang begitu rupa sehingga rela menukarkan Yesus dengan imbalan 30 keping perak. Memang jumlah 30 keping perak itu tidak sedikit, lumayan. Tetapi keadaan yang dia butuhkan saat itu menggoncangkan dirinya begitu rupa. Walaupun dia bukan bertujuan menjual Yesus supaya Yesus disalib, tetapi dia, saudara, memberi peluang kepada orang-orang untuk bisa menangkap Yesus dan dia mendapat sesuatu. Saya takut saudara, kalau anak-anak Tuhan dengan terjadinya goncangan di hari-hari ini, lalu kita rela meninggalkan Yesus, menyangkal Yesus, meninggalkan kekristenan hanya demi sejumlah uang. Tentu itu sangat mengerikan. Lalu apa arti ucapan kita sekali Yesus tetap Yesus? Kalau kita tidak bisa praktekkan dengan sungguh-sungguh sehingga kita selalu kalah dalam goncangan yang kita alami dalam hidup ini. Coba kita perhatikan ayat ini. Di dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16. Saya hanya ceritakan kepada saudara-saudara, bisa baca nanti di rumah detailnya. Puncaknya Yudas Iskariot dengan tega mengkhianati Yesus di Taman Getsemani. Saya memberi catatan lagi kepada saudara.
sampai saat ini. Periksa diri kita ya. Masalah uang menjadi masalah yang sangat efektif bagi iblis untuk menggoncang iman manusia di muka bumi, termasuk para pengikut Yesus. Harusnya saudara masukkan ini, jadikan catatan. Sehingga apapun persoalan yang saudara hadapi, jangan sampai ini menerpa saudara dan menggoncang iman kita. Catat ini baik-baik dalam ingatan dan hati saya. Sekali Yesus tetap Yesus, apapun yang terjadi, saya tidak mau tergoncang imanku hanya karena kebutuhan yang kita bisa dapatkan lewat uang. Itu terjadi dengan Yudas, tokoh pertama yang kita angkat. Coba sekarang kita lihat tokoh yang kedua yang kita angkat, Petrus. Ketika Petrus menghadapi goncangan, Petrus tidak sanggup kalahkan perasaan takut di dalam dirinya. Sehingga Petrus memilih menyangkal Yesus daripada ia harus menanggung penderitaan karena mengikut Yesus. Mungkin saudara sedang mencari-cari kasusnya apa sih? Tingkat penyangkalan Petrus semakin berat, bahkan semakin serius. Kalau kita baca Matius 26 ayat yang ke-70. Saudara perhatikan, Petrus menyangkal Yesus dengan cara dia berpura-pura bahwa dia tidak tahu, dia tidak mengerti siapa orang yang dimaksud, yang ditanyakan kepada dirinya. Ngeri ya, di akhir zaman kalau anak-anak Tuhan jadi pura-pura, saudara. Coba kita lihat. Ketika seorang perempuan menuding dia dengan berkata, bukankah kamu juga yang suka ikut bersama dengan dia? Yang dimaksud Yesus. Saat itu Yesus sedang ditangkap dan berusaha untuk diadili. Apa jawab Petrus? Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Apakah benar Petrus tidak tahu apa yang dimaksud oleh seorang perempuan yang berkata, bukankah engkau juga adalah pengikutnya, sering ikut bersama dengan dia? Tetapi goncangan itu membuat dia tidak mampu, tidak berani untuk mengakui Yesus adalah Tuhan, Guru, dan dia adalah pengikutnya, salah satu pengikutnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa menyedihkan kalau hal ini terjadi pada anak-anak Tuhan di akhir zaman. Tergoncang ketika keadaan ini benar-benar menerpa orang-orang percaya. Saya angkat satu ayat lagi. Dari Matius 26 ayat 72. Untuk kedua kalinya, Petrus menyangkal Yesus dan bersumpah. Kali ini ditambahi dengan sumpah. Sumpah yang bohong. Sumpah yang tidak berdiri di atas kebenaran. Itu
Itu adalah hal yang sangat mengerikan. Apa yang Petrus katakan? Aku tidak kenal orang itu. Dengan mengucapkan sumpah lebih dahulu. Apa ya kiranya sumpahnya? Saya nggak mau mengira-ngira dalam hal ini. Bahkan kalau saudara pindah dari ayat 72 ke 74, Petrus sampai berani mengutuki dirinya. Kira-kira apa bentuk kutuknya? Saudara sering mendengarkan orang yang suka mengutuki dirinya. Biar aku dibegini, alami begini. Saya nggak mau katakan itu saudara. Tapi saudara tahu. Petrus berkata, aku tidak mengenal orang itu. Dengan mengucap sumpah terlebih dahulu. Ini satu hal yang fatal dan mengerikan. Goncangan itu terjadi. Dan saya ingin memberitahukan kepada jemaat. Kita akan menghadapi berbagai goncangan. Tetapi biarlah dengan apa yang kita dengar dari firman Allah ini. Menyadarkan, mengingatkan kita. Untuk kita tidak menjadi jemaat yang rapuh, yang gampang digoyangkan. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa Petrus sampai serapuh itu. Sehingga dia menyangkal Yesus. Padahal dalam komunitas Yesus dengan 12 muridnya. Sebab ada komunitas 70 dan ada komunitas yang lebih dari itu bukan. Tapi di komunitas 12 berarti 13 dengan Yesus. Petrus melakukan penyangkalan. Jadi Petrus adalah model murid Yesus yang sombong rohani. Ia merasa dirinya paling rohani, ia merasa dirinya paling hebat dibanding murid-murid lainnya. Saat Yesus bernubuat tentang goncangan yang akan dialami oleh Petrus, apa yang Petrus katakan? Matius 26 ayat 33. Petrus berkata dengan ponggah, dengan kesombongannya. Biarpun mereka, maksudnya 11 murid lainnya, semuanya tergoncang imannya karena Engkau Yesus, aku sekali-kali tidak akan tergoncang. Jangan sampai ada di antara kita saudara yang memiliki hati dan pikiran seperti Petrus. Yang dengan kesombongannya bahwa dia adalah orang yang paling hebat, kuat. Dan selalu berkemenangan di dalam pengiringannya kepada Yesus. Seharusnya ketika Yesus berkata seperti ini. Lihat, seharusnya Petrus berdoa. Dengan kira-kira berdoanya begini, saya tulis yang sederhana saja. Yesus tolong aku tidak berdaya, kuatkan aku, sertai aku Yesus. Dan biarlah ini juga menjadi doa kita pagi hari ini. Tantangan semakin hebat. Kita butuh pertolongan Yesus. Karena tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus, kita tidak berdaya. Jangan sampai kita merasa diri seperti Petrus. Biarpun mereka semua tergoncang imannya. Aku sekali-kali tidak. Jangan sampai seperti itu saudara. Jangan sampai kita menjadi seperti Petrus
pada bagian ini. Sangat mengerikan, sangat menyedihkan. Tetapi biarlah kita benar-benar menjadi jemaat yang berkemenangan apapun yang terjadi. Nanti kita akan lihat di hari Pentakosta bagaimana. Oleh karena kekuatan pertolongan Roh Kudus, murid-murid alami kemenangan yang gilang gemilang, yang luar biasa. Sekarang kita melihat kisah tentang orang muda. Siapakah orang muda yang namanya dicatat dalam Markus pasal 14 ini? Ayat yang ke-51-52. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia, mengikuti Yesus. Mereka hendak menangkapnya, orang-orang banyak yang berusaha menangkap Yesus itu juga berusaha mau menangkap anak muda itu. Tetapi dia lepaskan kain lenan, yaitu pakaian yang dia kenakan, yang tentunya bukan kain sembarangan ini. Dan ia lari dengan telanjang. Telanjang tentu di sini hanya dengan pakaian dalam, bukan bugil, saudara. Nanti kita tahu siapa anak muda ini. Melihat murid-murid lari tinggalkan Yesus, anak muda ini juga kecewa. Kenapa dia kecewa? Sebab anak muda itu berusaha untuk mengikut Yesus. Ingin menjadi pengikut Yesus yang sejati, tidak seperti murid-murid Yesus lainnya yang meninggalkan Yesus, mengkhianati Yesus. Tetapi apa daya, dia hanya seorang diri. Ketika orang berusaha menangkap dia, ia ketakutan, ia pun melarikan diri. Walaupun mungkin mereka pegang ya pakaiannya, dia lebih baik buka pengikatnya. Kainnya di tangan mereka, dia lari dengan telanjang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Berbicara tentang jubah lenan, ini memiliki pengertian rohani. Dan kalau kita menjadi pengikut Yesus dan jubah lenan itu ada, jangan sampai kita lepas apapun yang terjadi. Arti pertama jubah lenan. Jubah yang indah yang diperoleh imam lewat proses upacara. Jadi anak muda ini sebenarnya baru jalani proses ritual. Seorang imam dia harus memiliki dua macam jubah yang dikenakan untuk waktu-waktu tertentu. Lihat, jubah lenan yang berwarna putih. Dan yang kedua, jubah indah yang berwarna-warni. Ini sekali lagi tidak didapat karena orang tua punya duit, lalu orang tua bisa kasih jubah. Tetapi jubah ini didapat lewat satu upacara. Kalau kita hubungkan dengan 1 Petrus 2 ayat yang 9, kita sebagai orang percaya, kita adalah imam-imam di hadapan Tuhan. Bukan hanya kami hamba-hamba Tuhan full time. Setiap orang percaya, pegang ini baik-baik. Saudara adalah imam-imam Allah di hadapan Allah.
Coba kita lihat arti yang pertama. Dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-25. Adam dan Hawa memakai jubah yang begitu indah dari Tuhan. Yang gak butuh harus dicuci dan sebagainya. Karena ini adalah jubah kemuliaan yang Allah berikan. Tetapi kita melihat Adam dan Hawa harus telanjang karena dia kehilangan kemuliaan. Sebab dia tertipu oleh iblis. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus, karena iman kepada dia, dia kenakan kepada kita kemuliaan ilahi. Yang Yesus bayar dengan kematiannya di Golgota. Jangan sekali-kali jual ini, saudara. Ada orang-orang Kristen yang rela meninggalkan, mencopot kekristenannya, saudara. Hanya karena urusan jasmani. Sangat mengerikan kalau hal ini terjadi. Kalau saudara hubungkan dengan Yesaya 20 ayat yang keempat. Telanjang itu identik dengan penghinaan. Saudara, mari kita junjung tinggi apa yang Yesus sudah berikan kepada kita lewat karyanya di atas kayu salib. Jangan hinakan saudara apa yang dia sudah kenakan bagi kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita menghinakan. Lebih baik kita, saudara, mengalami berbagai-bagai hal yang menyakitkan sekalipun, asal kita tetap menjunjung tinggi kemuliaan yang dia sudah kenakan di dalam diri kita. Dan yang ketiga, saudara lihat dalam Kisah Rasul 19 ayat 16, telanjang berbicara kekalahan. Jadi sebenarnya pemuda ini menggambarkan murid-murid yang lainnya yang juga karena ketakutan lari meninggalkan Tuhan karena kalah imannya. Tidak berdaya tahan di dalam pengiringan kepada Yesus. Sekian banyak jemaat di GPDI Mahanaim. Apakah dari sekian banyak semuanya benar-benar menjadi jemaat yang berdaya tahan? Tidak gampang digoyahkan, dikalahkan, bahkan kehilangan kemuliaan karena saudara kita tidak memiliki daya tahan dalam pengiringan kita. Jangan sekali-kali hal itu sampai terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa anak muda ini sampai lari? Anak muda ini tidak berdaya tahan karena dia ingin mengikut Yesus dengan cara mengandalkan kekuatannya. Saudara, gak bisa kita mengiring Yesus dengan andalkan kekuatan kita. Itu sebabnya kenapa diadakan ibadah tiap minggu. Karena ruangannya begini difasilitasi, yang bisa datang pagi, yang bisa datang jam 10, yang bisa datang nanti jam 5.
supaya saudara mendengar firman Allah, mengisi hidup ini dengan kekuatan ilahi, yaitu firman Allah, dengan kepenuhan Roh Kudus, dengan kekuatan ilahi dari tempat yang maha tinggi. Itu difasilitasi untuk kita semua. Tetapi ada yang merasa, minggu ini saya nggak perlu ke gereja. Bahkan sampai berminggu-minggu. Jangan sampai kita andalkan kekuatan. Tidak mungkin sanggup ikut Yesus dengan mengandalkan kekuatan, jabatan, kedudukan, kekayaan, uang, dan sebagainya, saudara. Kita tidak mungkin bisa melakukan itu. Kita akan gagal. Satu lagi saya angkat, yaitu keluarga Kleopas. Saya lupa ya. Anak muda itu tidak lain adalah Markus. Memang tidak ada catatan, tetapi menurut penelitian para ahli, anak muda itu adalah Markus. Sekarang kita angkat keluarga Kleopas. Tapi keluarga ini tidak diceritakan anak-anak mereka, hanya diceritakan suami istri. Banyak di jemaat di mana status mereka sebagai keluarga GPDI Mahanaim dengan status suami istri keluarga, bahkan anak-anak. Saya senang sekali tentunya dengan itu. Kalau saudara baca Lukas 24 ayat 13 sampai 33, Kleopas dan istrinya adalah pengikut Yesus yang mengasihi Yesus dan punya kedudukan dalam pengiringan mereka, yaitu sebagai pelayan Yesus. Itu sebabnya mereka berpindah, saudara, dari sebuah desa kecil hijrah ke Yerusalem karena kerinduan mereka untuk melayani Yesus. Saya juga ingin sekali seluruh jemaat ya benar-benar terlibat aktif, baik suami maupun istri, dalam pelayanan kepada Yesus. Bukan artinya saudara harus jadi hamba Tuhan full timer, tidak. Tetapi saudara, tentang Kleopas ini dan istrinya kita lihat lebih jauh. Ketika Yesus disalib, mereka alami goncangan yang begitu hebat. Saking hebatnya sehingga Kleopas dan istrinya mengambil keputusan, sudah kita berhenti melayani Yesus, kita tinggalkan Yerusalem, yuk kita kembali ke kampung halaman kita di Emmaus. Dia putuskan seperti itu. Nggak ikut Yesus lagi, nggak lagi melayani lah. Udah pulang kampung karena kekecewaan yang dialami. Nah, kenapa Kleopas tinggalkan Yesus ketika mengalami goncangan dalam kehidupan mereka? Yuk, perhatikan saudara. Kalau saudara membaca secara khusus Lukas 24 ayat 25, perhatikan isi dari Lukas 24 ayat 25. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kleopas sampai dibilang bodoh, saudara. Kira-kira kalau gembala saudara bicara secara pribadi dengan saudara lalu bilang saudara bodoh, wes gak mau ke gereja lagi. Tapi Yesus terang-terangan berkata seperti ini.
Karena Kleopas nggak berpegang kepada firman Allah. Ini salah satu tanda jemaat yang gampang digoncangkan. Ke gereja cuma sekedar rame-rame, saudara. Tapi dia nggak dengar sungguh-sungguh firman Allah. Bahkan pegang firman Allah untuk dipraktekkan dalam keseharian hidupnya. Itu sebabnya Kleopas imannya gampang tergoncang. Yang akhirnya jadi pengikut Yesus yang gagal, saudara. Kleopas. Dan kalau dia pulang bersama dengan istrinya, perempuan yang berjalan bersama dengan dia, yang adalah istrinya, berarti dia sudah sepakat, sudahlah. Kita nggak usah ikut-ikut Yesus lagi, apalagi layani Yesus. Yuk kita pulang kampung aja. Menyedihkan, saudara. Itu sebabnya betapa pentingnya kita menjadi kuat dan menjadi jemaat yang punya daya tahan. Agar kita berdaya tahan, kita kuat dalam menghadapi goncangan. Sehingga kita tidak mudah jadi satu, orang yang dengan mudah terbuang. Tapi sebaliknya kita menjadi orang yang terpilih. Menjadi pengikut Yesus yang sejati, itu yang Yesus rindukan. Sebab itu mari kita perhatikan ya, untuk kita jadi kuat dan berdaya tahan. Dalam Matius 26 ayat 32 berkata, akan tetapi sesudah aku berniat, aku akan mendahului kamu. Sesudah aku bangkit, maksud saya berniat. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ini pesan Yesus. Supaya murid-muridnya yang goncang, tentunya termasuk Kleopas juga, diharapkan untuk hadir ke Galilea. Saudara, kita lebih dahulu lihat Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Setelah iman dan komitmen murid-murid terpuruk, tinggalkan Yesus karena goncangan yang mereka alami. Saudara perhatikan ini. Sebenarnya posisi murid-murid sudah menjadi, saat itu posisi murid-murid sudah menjadi pemenang-pemenang jiwa setelah mengikut Yesus. Tapi sebelum Yesus disalib, memenangkan jiwa-jiwa. Saudara bisa lihat dalam Matius 4 ayat 19. Yesus sudah teguhkan mereka dengan berkata, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Artinya mereka sudah mulai dilatih untuk bersaksi, memenangkan orang untuk jadi pengikut Yesus. Sudah jadi pelayan-pelayan yang handal. Tetapi kalau saudara baca ke ayat 31 dari ayat 19. Dari ayat 19. Petrus berkata, sesudah Yesus disalib ini saudara, aku pergi menangkap ikan. Disambut oleh rekan-rekan yang berstatus murid-murid lainnya kecuali Yudas. Siap, aku juga ikut menjala jiwa lagi di danau. Padahal status mereka sudah berubah, bukan penjala jiwa lagi, penjala ikan lagi, tapi penjala jiwa, memenangkan jiwa. Karena sudah mengikut Yesus sekian banyak tahun. Yesus latih mereka begitu rupa.
Tetapi goncangan salib itu sudah membuat mereka kembali ke hidup mereka yang lama. Udah gak mau ikut lagi apa yang Yesus perintahkan untuk memenangkan jiwa. Itu sebabnya di Galilea, di tepi pantai, Yesus tunggu murid-murid. Sebab dia berkata, aku mendahului kamu di Galilea. Yesus praktekkan. Sebab saat itu, sesudah kebangkitan, Yesus bisa dalam sekejap hadir di satu tempat. Dia tunggu saudara murid-muridnya di pantai Galilea. Saudara bisa lihat dalam Yohanes 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Pada saat murid-murid gagal karena tidak mendapat seekor ikan pun, mereka praktekkan lagi. Mereka jalan, dapat ikan, bentar kita jual, nanti kita dapat duit. Ketika ikut Yesus, mungkin mereka sudah tidak dapat duit lagi. Tapi tebar kiri, tebar kanan, gak dapat satu ikan pun. Sampai pada akhirnya Yesus bertanya, "Hei murid-murid, apakah kamu sudah dapat ikan?" Enggak. Tebar pukatmu di sebelah kanan. Udah kiri, kanan, muka, belakang, gak ada seekor pun ku dapat. Sekarang masa disuruh lagi ke arah kanan. Pasti gak dapat, tetapi karena engkau yang suruh aku coba. Dan ketika mereka tarik, sejumlah ikan mereka dapat. Bahkan hampir-hampir perahu mereka tenggelam. Karena dipenuhi jalan mereka dengan ikan yang begitu banyak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan apakah yang Yesus lakukan bagi murid-murid? Lihat, Yesus berkati murid-murid. Kalau mereka tetap teguh setia dalam pengiringan kepada Yesus. Jadi Yesus berkati mereka secara materi atau jasmani. Jala yang tadinya kosong kini dipenuhi berkat berlimpah luar biasa. Hampir tenggelam itu perahu. Karena saking penuhnya ketika jala itu diangkat dan dimasukkan ke dalam perahu mereka. Tetapi Yesus juga memberkati murid-muridnya dengan berkat-berkat rohani. Mereka dipulihkan. Mereka dikuatkan kembali. Mereka menyadari kebodohan mereka yang mereka sudah lakukan. Itu sebabnya saudara, semua murid Yesus, hampir semua murid Yesus, tak tergoncangkan walaupun pedang di leher mereka. Hanya satu murid yang tidak mengalami syahid, yaitu Yohanes. Dia diperhadapkan dengan minyak mendidih ini menurut sejarah saudara. Minyak itu sudah mendidih begitu rupa. Dan dia akan disiksa dengan digoreng. Tetapi ketika dimasukkan dalam minyak mendidih. Minyak itu saudara yang mendidih. Seperti air sejuk. Itu sebabnya satu-satunya murid Yesus yang tidak mati syahid adalah Yohanes. Namun ini berarti bagi kita, semua muridnya kecuali Yudas Iskariot,
Mereka menghadapi goncangan, tetapi setelah mereka bersekutu dengan Yesus, dipulihkan, diberikan kekuatan baru, kebangkitan Yesus memberi kemenangan kepada mereka. Mereka menjadi pemenang jiwa, sehingga pengikut Yesus adalah pengikut yang terbesar dari seluruh penduduk dunia dengan agama apapun yang mereka sandang. Dan saya yakin di akhir zaman akan terjadi kegerakan yang besar. Coba saudara lihat ayat terakhir ini. Yesus pulihkan Petrus yang putus asa, tidak punya pengharapan akibat goncangan yang telah membuat Petrus terpuruk. Tetapi saudara lihat, bukan hanya Petrus saja yang menjadi kuat dan berkemenangan, sehingga dipulihkan dan mereka berdaya tahan. Ketika Petrus diperhadapkan dengan hukuman mati, dia akan disalibkan sama seperti Yesus. Tetapi apa yang Petrus katakan? Aku tidak mau disalibkan seperti Yesus. Kalau Yesus disalibkan, kepala di atas, kaki di bawah. Aku ingin disalibkan dengan kepala di bawah, kaki di atas. Dan dia mati syahid dalam kemenangan, tak tergoncangkan dalam pengiringan dan pelayanannya kepada Yesus. Kiranya kebangkitan Yesus, saudara, akan membuat kita benar-benar menjadi jemaat yang sungguh-sungguh kuat dan berdaya tahan. Yesus, dia tidak menutup-nutupi kepada murid-muridnya, kepada orang percaya tentang goncangan demi goncangan yang terjadi. Tetapi biarlah apa yang Yesus katakan ini bukan membuat kita lemah, tapi kita membuat semakin punya tekad, punya keyakinan kuat, punya keputusan yang sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Sebagaimana Yesus bangkit, demikian pun kita bangkit di dalam kemenangan bersama dengan Dia. Tuhan kiranya memberkati kita, menolong kita, memberikan kita kekuatan, pertolongan, kemenangan. Ada goncangan, tapi jangan takut. Kita berkemenangan bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.